Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAU/USD seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Dan mohon maaf jika mana saya ada kata salah ataupun apapun itu ya, sikap saya mohon maaf. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki melimpah ruah, amin. Oke ya, jadi sekarang saya akan bahas untuk XAU/USD di time frame daily. Sebelum saya bahas secara detail, yang pertama saya akan memberikan report atau laporan ya, hasil dari pertemuan si Jeremy Powell atau FOMC ya, inflation kenaikan tingkat suku bunga ya, yang tadi rilis pukul 1 dini hari, di mana Federal Reserve mengumumkan kenaikan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point, di mana untuk suku bunga saat ini sudah mencapai di angka 5%. Dari angka sebelumnya adalah 4,75%. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap dovish ya yang diberikan oleh si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan ya. Kalau kita lihat dari press conference yang dia sampaikan, dia menunjukkan sikap dovish dalam kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point. Yang ketiga, beliau mengatakan ya, si Jeremy Powell mengatakan bahwasanya untuk tahun ini ya, target inflasinya itu masih sama, yaitu sebesar 2% untuk dia targetkan untuk penurunan. Tapi dia mengatakan apakah nantinya di pertemuan berikutnya akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point atau menghentikan sementara suku bunga karena melihat faktor kondisi sistem perbankan yang menurutnya masih belum stabil ya. Ini menjadikan sebuah pertimbangan, dan maka dari posisi inilah yang menunjukkan posisi bahwasanya si Jeremy Powell ini memiliki sikap dovish ya, atau sudah tidak agresif lagi, dan kemungkinan dalam tahun 2023 dia mengatakan juga kemungkinan besar hanya menaikkan satu kali lagi untuk kenaikan suku bunga berikutnya. Oke, jadi itu yang disampaikan untuk saat ini ya dari press conference yang disampaikan oleh si Jeremy Powell. Ya, tentunya hal itu direspon langsung oleh XAU/USD atau kita lihat pergerakannya langsung bergerak impulsif bullish. Ini terjadi di hari Rabu ya, terjadi kenaikan yang cukup signifikan, dan posisi saat ini juga sudah close dan bergerak impulsif melebihi daripada 50% daripada impulsif bearish. Menurut saya ini kecenderungannya akan menjadikan peningkatan berlanjut ya, atau kenaikan berlanjut dari sikap yang sudah diberikan si Jeremy Powell tersebut. Menurut saya respon daripada XAU/USD karena indeks dolar langsung terjadi penurunan, kemudian obligasi juga langsung terjadi penurunan, dan XAU/USD terjadi dorongan bullish impulsif yang menurut saya cukup besar. Tinggal kita lihat ya, apakah hari ini akan terjadi koreksi dulu minimal 1959.61 yang menjadikan titik breakout structure ya. Dan besar kemungkinan menurut saya hari ini akan ditutup candle impulsif bullish yang akan menguji sekali lagi area high weekly, yaitu di 1988.26, dan kemudian akan menuju ke level psikologi ya, yaitu di $2.000 per troy ounce. Ini yang bisa kita lihat di time frame daily, karena saya melihatnya strukturnya masih menguat ya, pergerakannya masih masuk dalam area gelombang impulsif setelah pasca terjadinya gelombang korektif, dan saya ini melanjutkan gelombang impulsif, di mana tadi juga di live saya sampaikan ya, saat ini menuju wave ketiga. Artinya ini adalah wave kedua ya, ini wave kedua dan ini menuju wave ketiga. Oke, sekarang kita lihat untuk time frame 4 jam ya, seperti apa. Kita lihat dulu di time frame 4 jam pergerakan memang dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, bahkan sesi Amerika bergerak konsolidasi ya. Dan kemudian ada perubahan dari jam 8 sampai dengan jam 12 malam. Di sini membentuk candle impulsif bullish, membentuk bullish engulfing. Inilah potensi awal terjadinya kenaikan ya. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan.
apalagi menghasilkan data di mana kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin dan sikap si Jeremy Powell lebih dovish itu menunjukkan potensi kenaikan pergerakan indeks pergerakan XAUUSD ya begitu besar, impulsif, dan kenaikannya berhasil break di area target breakout yang sudah saya gambarkan di analisa pagi dan sore kemarin ya, yaitu 1969.99. Target breakout sudah tersesuai menurut saya. Hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya, karena ini adalah area supply. Oke, ini adalah area supply. Saya melihat di sini ada area order block time frame 1 jam, yaitu di posisi area zona sell. Oke, ini juga kalau kita besarkan di sini ya, ini hampir sama. Kita coba besarkan aja di time frame 4 jam ya untuk order blocknya. Sebentar saya tandain dulu posisinya seperti ini. Oke, ini adalah zona sell ya. Ini adalah zona sell, artinya bukan berarti nanti di sini teman-teman langsung sell ya, karena hati-hati, ini adalah tren besar adalah naik. Posisi saat ini kalau ambil sell di area tersebut artinya melawan tren atau counter trend. Saya sih lebih baik mencari titik area buy ya, tapi minimal ini saya tandain. Ya, kenapa saya tandain? Supaya kita tahu area ini juga pastinya akan ada dorongan seller ya atau koreksi di level ini gitu loh, memungkinkan akan terjadinya koreksi. Oke ya, tapi tidak semata-mata untuk kita sell di wilayah tersebut, kecuali kalau teman-teman mau sell di wilayah tersebut ya tentunya pastikan konfirmasi yang terjadi di area tersebut. Areanya adalah range-nya berkisaran ya, ini saya tandain dulu, yaitu berkisaran antara 1979.12. Oke ya, ini areanya. Kita tandain dulu areanya di situ. Sorry, bukan area retest. Sebentar ya. Nah, oke, kita tandain dulu ya di sini. Kemudian yang kedua ada di posisi ini. Jadi range-nya itu berkisaran antara 1979.12 sampai dengan 1984.90. Ini adalah area zona sell. Oke, posisinya masih impulsif kuat ya, impulsif kuat. Dan posisinya di sini membentuk sebuah area base ya. Ini membentuk sebuah area konsolidasi atau sekarang terjadi area demand di wilayah ini dan sekarang menuju area supply besar ya di sini ya. Dan apakah ini nanti akan terjadi koreksi ya dan kemudian melanjutkan kenaikan? Gambarannya seperti itu tentunya. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame 1 jam. Kita memastikan dulu ya untuk pergerakannya ini. Di time frame 1 jam saya melihat di posisi terakhir di sini ya, yaitu 1944. Hati-hati, wilayah ini kemungkinan besar bisa kita jadikan acuan untuk ambil posisi buy atau zona buy ya, karena trennya masih menguat. Tentunya respon dari posisi order block ini meskipun ini hampir dapat dan terjadi penolakan. Memang ini ketika ada pembicaraan si Jeremy Powell ya, yang sikapnya masih kekeh untuk mempertahankan inflasi penurunannya hingga 2%, direspon oleh pasar terjadi penurunan dan kemudian kembali naik lagi ya, karena sikap yang dovish yang diberikan informasinya kepada media ya. Nah, ini posisinya di sini ada area demand, di sini ada posisi ini ada order block di time frame 1 jam. Kita tandain dulu posisinya seperti ini. Ya, ini ada order block karena di order block di sini juga ada posisi imbalance ya. Imbalance-nya adalah ini karena tidak mampu break di bawah area tersebut ya. Ini adalah imbalance-nya. Kita tandain. Ini adalah area imbalance. Oke, ini ada area imbalance. Kita tandain besar kemungkinan area ini akan menjadikan zona buy untuk saat ini sementara ya. Ini zona buy. Oke, ini adalah wilayah zona buy-nya. Nah, posisinya seperti ini ya. Memang dengan adanya kondisi seperti ini besar juga kemungkinan akan bergerak konsolidasi dulu ya, atau membentuk sebuah pergerakan korektif setelah dia membentuk sebuah area base. Artinya di sini ada drop, base, rally, drop, base, rally. Biasanya akan terjadi seperti itu. Jadi meskipun kita memiliki area zona buy di wilayah tersebut ya, apakah ini akan terjemput? Tentunya menurut saya di sini akan membentuk sebuah gelombang pergerakan area base ya. Nanti kita lihat apakah membentuk sebuah pergerakan bearish bullish flag ya. Contoh seperti ini ya bisa terjadi gitu loh, menuju wilayah ini dulu ya. Nah, kemudian
direspon pasar, dia akan bergerak naik lagi. Ya, targetnya akan break area order block sampai dengan wilayah level psikologi minimal di 2000 dulu. Nah, gambarannya seperti ini ya. Tapi kalau dorongan buyer terjadi lebih kuat ya, di pergerakan XAU USD juga akan bisa bergerak break di atas daripada high-nya atau break di area zona sell ini. Nah, akan membentuk sebuah pergerakan impulsif berlanjut. Oke, gambarannya seperti ini ya. Saya sih lebih baik menunggu antara zona buy. Kalau mau counter trend di zona sell, tapi betul-betul tunggu informasi kuat, baik itu ada membentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru sell wilayah tersebut gitu. Begitu juga dengan zona buy, meskipun di situ ada konfirmasi, ada order block time frame 1 jam, ada imbalance, tentu harus ada konfirmasi, yaitu baik ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan pergerakan naik. Ataupun Anda bisa turunkan di time frame 5 menit atau 15 menit, adakah struktur di wilayah tersebut yang menunjukkan struktur reversal. Nah, seperti itu ya. Itu sering saya jelaskan. Anda bisa tonton juga di analisa analisa di forex ya. Itu juga saya sampaikan, silakan ditonton. Oke, jadi ini posisinya saat ini ya yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.